Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria pasal 14. Kemenangan terakhir, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Gibea sampai Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggi di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tula yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan membusuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan membusuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekelilingnya, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tula seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada di dalam perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan alam semesta, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turunlah tula yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda,
Kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Penjelasan dan renungan dari Zakaria 14 ayat 1-21 yang menggambarkan hari kedatangan Tuhan dan hari penghakiman sekaligus pemulihan Yerusalem dan pemerintahan Tuhan atas bumi. Hari Tuhan akan datang ayat 1 dan 2. Nabi Zakaria menubuatkan hari yang berat bagi Yerusalem. Kota itu akan diserang, dijarah, dan sebagian penduduknya dibuang. Ini menggambarkan masa penghakiman yang keras dan penderitaan yang besar, namun bukan akhir dari cerita. Ayat 3-5, Tuhan akan turun berperang. Tuhan sendiri akan turun tangan melawan bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem. Bukit Zaitun akan terbelah, adalah gambaran geologis yang dramatis menunjukkan kuasa Tuhan yang mengguncang bumi demi keselamatan umatnya. Ayat 6-9, pemerintahan Tuhan. Akan tiba hari yang unik. Tidak ada malam, hanya terang, melambangkan kemuliaan dan kehadiran Tuhan tanpa batas. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi dan hanya namanya yang akan disembah. Ayat 10-11, Yerusalem akan menjadi tempat tinggi dan aman. Tidak ada lagi permusuhan. Ini menubuatkan pemulihan total kota Allah. Lalu ayat 12-15, hukuman atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang melawan Yerusalem akan mengalami tula yang mengerikan, termasuk kehancuran fisik dan kehancuran internal. Ini simbol dari pembalasan Tuhan atas ketidakadilan dan perlawanan. Lalu ayat 16-19, penyembahan universal. Bangsa-bangsa yang selamat akan datang setiap tahun ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan dan merayakan hari pondok daun, lambang sukacita dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Ayat 20-21, kekudusan di seluruh tanah. Segala hal, bahkan kerincingan kuda dan kuali biasa, akan menjadi tempat kudus bagi Tuhan. Tidak ada lagi pedagang di rumah Tuhan, artinya penyembahan akan murni tanpa campur tangan duniawi. Renungannya bagi kita, Tuhan tidak diam atas kejahatan. Meskipun dunia nampak mengabaikan Tuhan dan kebenaran diinjak, akan tiba waktunya Tuhan sendiri akan bertindak dan membela umatnya. Penghakiman dan pemulihan berjalan bersama. Bagi yang menolak Tuhan, hari Tuhan adalah hari kegelapan dan tula. Tapi bagi umat yang setia, itulah hari terang, pemulihan dan sukacita. Tuhan menghendaki penyembahan yang murni. Hari Raya Pondok Daun adalah simbol syukur dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita dipanggil untuk merayakan kehidupan kita sebagai perayaan harian bersama Tuhan, bukan sekedar rutinitas ibadah, tapi penyembahan yang hidup dan yang kudus. Semua hal harus kudus. Tuhan tidak hanya ingin rumah ibadah yang kudus, tapi seluruh kehidupan kita menjadi tempat penyembahan. Pekerjaan kita, rumah kita, perkataan kita, dan sikap kita semuanya dipersembahkan hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.